Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jumat bersama-sama. Kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya senantiasa berdoa agar ketakwaan, keimanan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan seyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan Allah adalah orang-orang penghuni surga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini insyaallah seputar tentang karya kita di dalam sebuah kehidupan. Manusia ini adalah makhluk yang berkarya. Dan karya manusia itu bisa diberi label. Bisa diberi label positif, bisa diberi label negatif. Ya. Yang menarik psikologi manusia ini ketika dia melakukan sesuatu yang predikatnya itu positif, maka dia dengan serta-merta mengatakan bahwa aku yang melakukan itu. Ya. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang negatif, biasanya dia tidak mengklaim aku yang melakukan itu. Dia mulai mencari faktor-faktor eksternal. Masuk ke dunia genetika, pendidikan, lingkungan, social pressure. Tetapi bukan dia. Saya ini produk lingkungan. Saya ini produk genetik. Saya ini di bawah tirani hipotalamus. Kalau dia berbuat jelek. Kalau dia berbuat baik, yang berprestasi, aku yang melakukan itu. Itu manusia itu gitu. Ya, aku yang melakukan. Dan contoh ini sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemain sepak bola itu striker sepak bola kalau menyerangkan bola ke gawang lawan, dia pasti menduga kalau dia yang memasukkan bola. Dia dan dia satu-satunya yang memasukkan bola. Dia yang berprestasi. Nah, analisis lebih panjang, benarkah dia? Benarkah? Karena dia tidak mungkin bisa memasukkan bola itu kalau tidak mendapatkan operan dari orang kedua. Orang kedua tidak mungkin bisa melangsungkan operan kalau tidak mendapatkan operan dari orang ketiga dan seterusnya. Rentetan panjang, bahkan gol itu mungkin disebabkan oleh tendangan yang meleset dari kiper lawan sekian nano yang ada hubungannya dengan ketika ibunya pada saat itu melahirkan anaknya. In the long run, istilahnya begitu, in the long run pasti ada kaitan. Namun tidak begitu analisisnya. Kalau itu prestasi, saya klaim, saya yang berbuat. Tetapi kalau itu sesuatu yang negatif, saya ini produk lingkungan. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan,
orang lain juga begitu. Ya. Kita ini kan manusia biasa. Nah, saya sering mengatakan sejak dulu kita manusia biasa. Jangan gunakan alasan kita itu manusia biasa. Sejak dulu kita itu manusia biasa. Maka itu kalau manusia biasa harus hati-hati. Maka itu kalau kita berbuat sesuatu, itu bagaimana cara kita menilai karya kita itu. Nah, karena ini nanti ada kaitannya. Kalau kita ini benar, insya Allah mudah-mudahan begitu. Kalau kita ini benar dalam menilai karya kita, maka nanti setiap perbuatan kita, setiap prestasi kita akan disertai dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau logiknya betul, setiap perbuatan pasti disertai dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya punya cerita ini, wallahu a'lam, bapak-bapak dan saudara sekalian, apakah pernah mendengar yang saya beri istilah filosofi kertas lipat. Pemikirannya begitu, filosofi kertas lipat. Kisahnya ini sangat sederhana dan sangat-sangat mudah dimengerti. Tetapi harapan saya insya Allah, kalau bapak-bapak dan saudara sekalian bisa mengerti dengan baik, insya Allah akan mengubah cara kita memandang prestasi. Yang tadinya saya duga aku yang mengerjakan itu, sekarang saya katakan ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya beri ilustrasi begini. Ini ilustrasi kertas lipat. Ini saya punya kertas ini. Kalau kertas ini saya lipat begini, maka kemudian saya tanyakan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa kertas ini kok terlipat? Semua orang, kecuali para filosof mungkin, semua orang akan menjawab kertas ini terlipat karena dilipat. Ya, betul. Jawaban itu betul. Tetapi jawaban itu belum menyentuh hakikat. Jawaban itu masih jawaban tidak iya. Kalau begitu, kalau saya melipat sesuatu pasti bisa terlipat. Tidak selalu. Saya beri bapak satu batang kayu, bapak lipat, bisa terlipat. Saya beri bapak satu batang besi, bapak lipat, bisa terlipat. Kalau gitu kertas terlipat ini bukan karena dilipat. Dilipat itu hanya salah satu faktor. Bahkan saya melihat faktor kecil. Faktor yang besar adalah di dalam diri kertas ini, within this paper, in here, intrinsic congenital, di dalam kertas ini ada potensi untuk bisa dilipat. Saya melakukan proses pelipatan. Tetapi bukan saya yang menentukan potensi bisa dilipat. Nah, kalau Bapak menangkap itu dengan jelas, mengubah cara kita melihat kehidupan ini. Kalau ada orang pintar, apa komentarnya? Kenapa Bapak kok pintar? Apa komentar dia? Saya ini memang secara IQ saya ini memang tinggi, mesti sahabatnya. Kalau enggak, saya ini terdidik. Nah, pertanyaan saya, benarkah itu? Benarkah manusia itu karena dididik kemudian pintar? Atau sebenarnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di dalam diri manusia potensi untuk bisa menjadi pintar. Sehingga kemudian ketika dididik, dia menjadi pintar. Ayam itu kalau dididik 300 tahun gitu ya. Anggap saja ada ayam yang umurnya 300 tahun. Bisa pintar? Bapak bisa ambil ayam kemudian beri dia pendidikan 300 tahun? Bisa dia pintar? Tidak bisa. Karena apa? Dia tidak punya potensi untuk bisa pintar. Nah, pertanyaannya, potensi kita itu dari mana asalnya? Itu. Potensi itu keluar dari wilayah manusia. Kalau saya menggerakkan tangan saya ini, siapa yang menggerakkan? Saya yang menggerakkan. Bapak minta apa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, saya. Tetapi potensinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak hati-hati, sering kita mengklaim prestasi kita itu adalah aku. Padahal aku sangat kecil. Semuanya cuma pemberian. Semuanya cuma pemberian. Seorang sprinter pelari cepat. Ketika dia lari cepat, kemudian dia dengan luar biasa. Apa dugaannya? Aku ini yang melayu kan gitu. Bukan kamu. Yang hebat itu ginjalmu, jantungmu, hatimu. Yang bukan kamu dan tidak dibawa kendalimu. Karena kalau dia di pengendalimu, tidak ada orang sakit jantung, tidak ada orang sakit ginjal. Tidak dibawa. Itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu setiap saat kalau kita berprestasi, punya sesuatu, jangan lupa kepada yang ngasih. Jangan lupa kepada yang ngasih. Bapak perhatikan sebagian besar
Atau kalau tidak, semuanya yang kita hasilkan itu cuma pemberian. Karya manusia di dunia ini sangat kecil. Bahkan sebagian besar karya manusia itu cuma merusak. Itu yang dikatakan Immanuel Kant. Immanuel Kant itu mengatakan dari kehidupan manusia ini sulit bisa diperoleh sesuatu yang baik. Kalau dia dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydyan nas. Kerusakan di bumi dan di langit ini sudah muncul karena ulah tangan manusia. Kalau petani menuai hasil tanamannya, apa kata petani? Siapa yang menghasilkan tanaman ketika dia menuai? Pasti dia mengatakan, aku yang menghasilkan. Benarkah petani itu? Apa yang dilakukan petani, bapak-bapak dan saudara sekalian? Apa yang dilakukan petani untuk menghasilkan tanaman itu? Apa yang dilakukan? Tidak lebih cuma menanam benih. Tidak lebih dari itu. Pertanyaan saya, benih itu dari mana? Tanah itu dari mana? Kalau diberi air, air itu dari mana? Siapa yang mengatakan? Oh, ini kalau dunia sains mundur. Kalau saya ditanya begini, dunia sains biasanya langsung mengelak. Siapa yang mengatakan bahwa benih di tanah bisa tumbuh? Manusia itu. Siapa yang mengatakan bahwa benih mangga menghasilkan mangga? Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan dari tanah yang sama? Yusqa bima'in wahid, kata Al-Quran. Dengan air yang sama keluar tanaman yang berbagai cita rasa. Siapa yang mengatakan itu? Manusia? Sainsnya mengatakan itu? Sama sekali. Itu bukan dunia ilmu pengetahuan. Itu adalah dunia spiritual. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti anak kecil. Ketika anak kecil mengatur mainannya dan buat mainannya bagus, dia mesti menduga kalau itu adalah karyanya. Padahal sebetulnya itu bukan karyanya. Karena dia cuma masang-masang balok. Itu yang dilakukan manusia di dunia. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran, afara'aitum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ketika kamu menuai hasil panenmu itu, kamu yang menanam, kata Allah, atau aku yang menanam? Nah, saudara jawab. Saya kira kalau orangnya itu cerdas mesti tahu. Bukan dia yang menanam, dia tidak lebih. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Air yang engkau minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu yang menurunkan dari awan atau aku? Afara'aitumun nar allati turun. Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Api itu Bapak ya, yang kamu gunakan untuk kehidupanmu. Kamu yang menghidupkan. Maka itu ada seorang filosof yang mengatakan, akhir-akhir di belakangan ini saya kehilangan gairah terhadap ilmu pengetahuan. Karena dia mengatakan, ketika kayu menjadi api, saya tanya, bagaimana kayu bisa mengeluarkan api? Tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Ada orang mampu menjawab, kenapa kayu dibakar kemudian muncul jadi api? Ada yang bisa menjawab di dunia ini. Sains bisa menjawab itu. Sains itu terbatas untuk menjelaskan saja. Contoh yang sering saya kali berikan itu adalah pada tekanan 1 atmosfer. Air mendidih 100 derajat Celcius. Tanyakan kepada ilmu pengetahuan. Ternyata kepada guru sains, tanyakan. Kenapa air pada tekanan 1 atmosfer mendidih pada 100 derajat Celcius? Apa jawabannya? Tidak ada yang tahu di dunia ini. Tidak ada yang tahu. Kita tahu enggak kita? Insya Allah kita tahu. Karena begitulah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menentukan dan yang luar biasa adalah airnya itu nurut lagi. Nurut ditetapkan oleh Allah pada tekanan 1 atmosfer. Kamu mendidih 100 derajat Celcius. Tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset. Karena dia nurut kepada Allah. Yang paling tidak nurut ini adalah manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada khutbah yang kedua ini, bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita atas prestasi yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan apapun, jangan lupa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
mengambil air seperti ini. Jangan pernah minum air dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali tidak bersyukur karena kita menganggap minum air ini sesuatu yang biasa. Ini tidak biasa. Ketika ditarik ini dalam bilangan minggu, punah manusia di dunia. Kadang-kadang airnya ada, tangannya tidak mampu untuk mengangkat. Saya letakkan air di sini, saya begini dengan penuh keanggunan. Ini istimewa. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesehatan. Kurang sehat saja Bapak tidak mampu mengangkat seperti ini. Maka itu kita mengangkat jangan lupa. Pada suatu hari Nabi Sulaiman lewat di dalam satu lembah semut yang terkenal di surat An-Naml di dalam Al-Quran. Yang ketika dia lewat di situ, hatta idza ata ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi a'uzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman masuk ke dalam lembah semut penuh dengan misteri, saudara. Bahasanya ini lembah semut karena semut itu selalu bergerombol, tidak pernah sendirian, dia bergerombol dalam satu lembah. Bahkan pemimpinnya itu perempuan, karena dikatakan dalam ayat ini berkatalah semut perempuan pemimpinnya, karena pemimpinnya selalu yang perempuan. Qalat namlatun, namlah itu bukan semut perempuan, namlah itu, tetapi kata kita mengatakan kalau namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu mas la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu fatabassama dhahikan min qawliha. Qawliha itu pronounnya itu artinya perempuan. Qawliha itu perempuan. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman mendengar bahasa semut itu. Ketika semut mengatakan kepada teman-temannya, masuklah karena kalau tidak nanti kamu diinjak-injak. Bahkan bahasanya itu kamu dihancurkan, bukan dibunuh, tetapi dihancurkan. Karena semut itu mati karena penghancuran. Jadi tubuhnya itu seperti kaca, remuk. Kamu nanti diremukkan, begitu bahasa di Al-Quran. Bukan kamu terbunuh, kamu diremukkan. Layah dimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaiman yang mendengar itu, dia tidak mengatakan ini prestasiku. Dia mengatakan fatabassama dhahikan min qawliha. Dia senyum. Wa qala rabbi. Kemudian dia mengatakan, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Beri aku ini kesempatan kemudian supaya aku syukur kepadamu. Nah, kemudian ini yang penting. Saya tujukan terutama kepada diri saya sendiri. Wa an a'mala shalihan tardah. Dan supaya aku ini bisa berbuat amal soleh sehingga engkau ridho. Jadi tidak ada artinya rasa syukur kalau tidak sertai dengan perbuatan amal yang soleh. Mari kita tutup khutbah kita ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dahului dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh keyakinan bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul, dan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul akan membalas salawat kita itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya khabirud dunubi was sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ba'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa inna bis-salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.